manusia membuat. Oleh karena itu, lagi antara pelatihannya itu kapasitasnya itu harus diangkatkan di desa yang tahun. Nah, jangan sampai ini menjadi sebuah hambatan kita di desa bagaimana kita bisa membangun kapasitas aparat, bendahara harus kita hati. Kita perlu biaya yang besar. Jadi mungkin itu saja. Salah, ya. Ya, makasih Pak Kasih Kesra, Iqbang, Terantip dan PMD, Pak Desa Pucadi, Sekdes dan Bendahara. Ada beberapa hal tadi ini yang disampaikan dan tentunya ini adalah menjadi harapan kami selaku pemerintah kecamatan terkait dengan potret permasalahan wilayah kita berdasarkan tupoksinya masing-masing, khususnya di Desa Pucadi, yang kami harapkan dapat di-backup dalam bentuk kegiatan ataupun fasilitasi pendampingan, ya. Jadi pertama tadi misalnya saya ambil contoh di Kesra, terkait tadi yang pertama masalah insentif imam yang masih ada satu musola ya, masjid itu yang diusulkan sudah beberapa kali. Besok ada rapatnya Pak Kasih Kesra, tolong disampaikan apa masalahnya. Tapi analisa saya sementara tidak jauh-jauh dari permasalahan anggaran, ya, tidak jauh-jauh dari permasalahan anggaran. Dan saya yakin di Kabupaten Pulau Limandar ini bukan cuma Luyo, banyak desa-desa yang sudah bertumbuhan masjid dan tentunya itu akan menjadi masalah di tingkat kabupaten. Dan yang menarik tadi Pak P3MD, Pak Rahman, Desa Luyo itu malah menantang, ya, artinya ketika ada regulasi yang bisa membackup saya siap untuk membayar, ya, insentif imam ataupun menambahkan insentif imam, guru mengaji dan khatib itu ketika memang kabupaten tidak mampu untuk membackup. Karena saya yakin ini pasti adalah masalah anggaran sehingga itu beberapa kali tidak di ini. Karena pasti bukan cuma kita, ketika diloloskan Pucadi misalnya menuntun Asen, Tundai Limboro, Tundai Dutaro yang sudah dimengusulkan dan itu akan membengkak. Bisa jadi dana desa yang akan tidak dipenuhi karena ya pasti akan baku tarik. Sedangkan pendapatan daerah pundi-pundinya ini pemerintah daerah ini kan kalau tidak ada kreativitasnya juga untuk mencari sumber-sumber pendapatan terbatas duit itu. Sedangkan ini melo dibiayai. Nah, itulah makanya kaitannya dengan pajak. Ya, salah satu tadi makanya kemarin Pak Desa Pucadi alhamdulillah sudah melakukan pemutakhiran, ya. Kabupaten juga tidak ada lagi angka 6.000, rata-rata sudah 10.000. Nah, itu semua adalah pundi-pundi pendapatan daerah yang bisa dibagi-bagi untuk membiayai seluruh, termasuk ke insentif imam dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau ada upaya-upaya itu seragam kita laksanakan, insya Allah kita akan banyak mendapatkan sumber-sumber pembiayaan. Terkait tadi untuk keagamaan, ya, saya yakin semua desa juga sudah menganggarkan masalah keagamaan ini. Variatif memang kegiatannya, ada Gemar Ramadan, ada STQ, pokoknya masalah keagamaan semuanya biasanya tercakup di situ. Nah, menarik tadi untuk bagaimana melihat tidak bervariasi pelaksanaan ini karena memang ada event yang selalunya dilaksanakan setiap tahun tingkat kabupaten, ya, itu bisa secara bertahap, ya, kita laksanakan. Apakah kita satukan pelaksanaannya atau semua ada anggarannya, ya, baru kita menentukan siapa yang tuan rumah, ya, apakah desa baru, apakah Pucadi, atau apakah di kecamatan dulu, ya. Kita semua kontribusi dan mengusulkan peserta, baru kemudian kita kompetisi sederhana sama-sama, ya, dengan persaudaraan dan kekeluargaan untuk melihat siapa yang betul-betul punya kemampuan untuk itu. Dan MTQ Kabupaten nantinya, STQ Kabupaten nantinya kita betul-betul ada wakil yang sudah kita lakukan seleksi. Nah, wakil ini tentunya butuh lagi penganggaran tingkat kabupaten, ya, tingkat kabupaten. Nah, kecamatan kami juga menganggarkan, tapi itu tadi, ya, banyak kebutuhan, ya, dibanding anggaran yang tersedia. Makanya biasa kami minta itu kontribusi ke desa-desa, ke pihak ketiga, ya. Bagaimana caranya kontribusi itu bisa desa mempertanggungjawabkan, ya, ya, bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk makan minum, transport, ya, atau kegiatan-kegiatan lain, ya. Saya juga tidak menuntut Pak Desa
untuk mengambilkan uang di mana yang tidak ada pertanggungjawabannya, yang akhirnya memang melanggar itu dalam tanda kutip ya. Kecuali kalau ada SHU-nya Pak Desa atau uang pribadinya Pak Desa ya, lain halnya. Tapi saya selalu mengarahkan kalau bisa dipertanggungjawabkan lah dalam bentuk dokumen SPJ ya. Olahraga ya, ini juga penting, kegiatan-kegiatan olahraga. Sama juga tadi bisa kita per desa ya, bisa juga per kecamatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga. Biasanya 17 Agustus seperti sekarang ini hari jadi kabupaten, banyak kegiatan-kegiatan olahraga yang harusnya kita laksanakan, tapi karena pandemi ya kita tidak ini. Dari Ekbang tadi, yang jelas tadi ini Pak De, kami berharap dan saya pastikan sudah ada memang di dalam penganggaran tak, walaupun nomenklatur kegiatannya itu memang agak berbeda, tapi ini secara teknis ya, secara teknis taktis bisa kita laksanakan ya, bisa kita laksanakan. Terus Ekbang, kolektor perlu ditambah insentif kolektornya, dan yang terpenting sebenarnya di desa baru ini adalah desa Pucadi ini adalah bagaimana senantiasa kita lakukan pemutahiran, karena ini data dinamis. Bisa jadi kemarin kita sudah melakukan pemutahiran, besoknya ada lagi yang pasti akan bisa berubah ya. Jadi itu tadi dinamis setiap saat, karena sudah ada format, sudah terlatih juga aparat di sana untuk melakukan pemutahiran. Kalau tiba-tiba ada yang sudah terlewat kemarin atau mau diperbarui lagi, secepatnya lakukan perbaruan ya. Termasuk karena saya juga tidak mau melihat pemerintah desa dipusingi dengan SPPT yang sudah kabur orangnya, tapi saya harus bayar tutupi ya. Saya juga tidak mau seperti itu. Itu namanya tidak akuntabel sebenarnya ya, karena mengejar 100% ya. Ada ini SPPT yang sudah kabur, tidak tahu orangnya apakah benang wai di litana, tapi masih ada SPPT-nya, tapi karena mau 100% akhirnya kita bayar ya, akhirnya kita bayar, padahal ada jalan putihkan sehingga kita bisa tetap 100% ya. Begitu pula sebaliknya, kalau masih ada objek pajak yang masih lewat kemarin yang belum di SPPT-kan ya, buatkan SPPT baru supaya naik lagi dana bagi hasil tak tuh. Dan kabupaten sekarang juga alhamdulillah sudah mulai berbenah juga, teman-teman di sana juga sudah ekstra bekerja ya, penuh dengan inovasi. Teman-teman di pendapatan alhamdulillah pundi-pundi pendapatan di daerah juga semakin terus menambah. PKK ya Bu Bendahara, PKK juga aktifkan terutama pemanfaatan pekarangan, PHBS, perilaku bersih dan sehat, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung untuk penciptaan generasi sehat dan cerdas, terutama yang gizi kurang. Dari Pak Terantip tadi data Linmas di Hansip dia ya? Linmas ya, ada gitu? Ada. Pilkades kapan baru kita butuhkan? Ya, itu artinya kalau data Linmasnya sudah kemarin sudah masuk, ya. cuma ini yang mendapatkan insentif ya, oke. itu tidak ada. Insentif ya. Saya tidak tahu ini apakah ada standar harga, standar biaya terkait dengan data ini. Terus poskamling ya, poskamling ini kan selalu saya sudah bilang ya. Poskamling ini menjadi salah satu indikator indeks desa membangun ya. Ya. Tadi disampaikan jangan sampai dibangun tapi tidak ada orangnya ya, tidak ada aktivitas juga di situ, itu kan juga mubazir namanya. Tapi minimal dulu ya kita bisa memfasilitasi ataupun membangunkan itu pos kamling itu ya. Nanti mengenai aktivitasnya pasti akan secara alamiah itu bisa terjadi. Laporan kejadian ini administrasi di desa ini katanya ada yang peningkatan kapasitas aparat. Idealnya aparat kita itu sebenarnya kaur apa saja ya, kaur perencanaan, kaur apa lagi, pemerintahan, kaur apa lagi, kaur kesra, kaur pelayanan, empat, kaur perencanaan, kaur keuangan, administrasi, terus kasih pemerintahan, pelayanan dan kesra, terus tiga dikasih pelayanan dan kesra ya. Oke, masing-masing ini aparat sebenarnya ya,
kalau kita mau berjalan bagus ini pengelolaan tak ya dengan kapasitas mereka dan kemampuan masing-masing, idealnya di backup juga dengan kegiatan ya. Kasih Kesra misalnya ya, Kesra misalnya dia menangani masalah pendidikan dan kesehatan. Kegiatan-kegiatan di dalam DPA terkait dengan pendidikan dan kesehatan, Betomi dia lau kasih Kesra ya untuk menjadi pemimpin pelaksana kegiatan. Pak Desa tinggal memonitor saja apa yang dilaksanakan ya. Kasih pelayanan ya, terus kasih kasih pemerintahan terkait dengan pajak ya, administrasi dokumen tadi semua, termasuk ini data kejadian apa ini kan di pemerintahan semua ya. Nah, bagaimana caranya mendukung itu? Tentunya perlu peningkatan kapasitas aparat. Perlu memang aparat kita ini memang diklat ya, diperbaiki betul-betul kemampuannya supaya betul-betul paham apa yang menjadi tugasnya sebenarnya. Ya. Banyak ini bukan cuma di kita ya, di Luyo, di beberapa tempat yang lain ya. Aparat tidak melaksanakan apa yang betul-betul menjadi, bahkan tidak tahu apa yang jadi tupoksinya. Bagaimana melaksanakan tupoksinya tidak tahu apa yang jamai. Terus yang kedua, ketika dia sudah tahu tupoksinya, bagaimana melaksanakan kegiatan tidak berbasis anggaran kita punya tupoksi. Karena anggaran itu dilaksanakan oleh tim pelaksana saja misalnya ya. Harusnya di kegiatan di masing-masing mereka itu dikasih pemerintahan itu atau dikasih Kesra itu kegiatan stunting, kegiatan pendidikan kesehatan, betul itu yang menjadi kewenangannya. Pak Desa tinggal mengontrol bagaimana ya, mengevaluasi bagaimana, realisasinya bagaimana supaya jalan. Nah, percuma juga kita lakukan peningkatan kapasitas tapi tidak dibekali yang seperti itu ya ke depannya. Terus dari PMD ini tadi ya kaitan dengan kapasitas, peningkatan kapasitas ya. Oke, sebelum dijawab Pak Desa, saya juga langsung evaluasi ini Pak Musliman. Dokumen RKP Desa ini sudah bagus ya. Cuma yang diminta kemarin oleh kabupaten ya, ada yang saya sudah bagi ke grup dan ke semua bendahara. Ada format Excel itu yang kolom petunjuk. Ini berbeda sekali sistematikanya. Sistematika maksudnya babnya ya, bab 1, subbabnya 12, 11, 12, 13, 14, bab 2-nya berbeda ya. Nah, terutama di bab 3 ya, bab 3 itu terkait dengan gambaran umum pemerintahan. Nah, bab 2, gambaran umum pemerintahan desa ya, di sini sebenarnya intinya suatu dokumen perencanaan RKPDes. Karena di sana kita sudah harus memaparkan apa yang menjadi permasalahan terkait sosial budaya. Di sini ada 5. Pertama, gambaran umum sosial budaya, kemiskinan, ekonomi, dan infrastruktur. Itu harus kita paparkan data. Data sosial budaya dimaksud misalnya putus sekolah, ya. Kalau ada putus sekolah, berapa data demografi misalnya siapa pas sekolah, berapa anak sekolahnya, ya. Itu semuanya harus dimuat di sini di RKPDes, ya. RKPDes dimanapun sebenarnya yang struktur seperti apapun yang mengatur itu sistematika, idealnya harus memuat itu data gambaran umum, ya. Berapa gizi buruk, stunting, ya. Stunting kan ada data dari puskesmas setiap saat dia kasih di posyandu bahwa ya itu stunting, masukkan di situ di dalam. Data kemiskinan, berapa yang kemarin dapat beda rumah, berapa lagi yang belum. Itu semua harus digambarkan di dalam di gambaran umum kemiskinan. Gambaran umum ekonomi, ya, berapa peternak kambing, berapa Pak Galung, berapa coklat, ya. Itu data-data itu semua gambaran umumnya, ya. Sehingga nanti ketika gabung dengan orang kemiskinan dan data peternak tadi, dianalisa permasalahannya, oh cocok dia beri bantuan kambing dia dia orang miskin nih. Itu karena lahir dari analisa kita di RKPDes, lahirlah kegiatan bantuan ternak kambing. Tuh, Desa? Jangan sampai lahir kegiatan tapi tidak ada di dalam dokumen perencanaan kita, ya. Atau lain dia sosiala, ya. Lain menjadi anak-anak. Ya kan tidak seperti itu. Harusnya sosiala dia di RKPDes itu juga yang lahir menjadi anaknya, lahirlah APBDes, ya. Itu logika sederhana perencanaan. Makanya dokumen RKPDes ini jangan dianggap sepele, jangan anggap sebagai cuma formalitas saja. Copy paste yang mesti serahkannya. Tidak seperti itu sebenarnya. Bagaimana kita merencanakan dengan baik,
ketika kita tidak ketahui permasalahan tak, gambaran-gambaran umum desa tak, infrastruktur, gambaran umum infrastruktur. Jadi mempetakan memang desa Pucadi sekian jalan yang sudah mulus, sekian jalan provinsi, sekian jalan kabupaten, sekian rabat beton, sekian masih tanah, sekian jalan tani, sekian jalan produksi, ya, sekian drainase, ya, berapa cakupan nalayani itu drainase, ya. Nah, itu semua harus tergambar sehingga kita bisa menentukan, oh ternyata ini irigasi ini luas lahan di Pucadi ini 100 hektar, kapasitas irigasiku baru 50 hektar bisa dilayani. Berarti saya masih butuh tambahan irigasi untuk melayani 100% 100 hektar itu. Nah, itu tergambar di dalam dokumen perencanaan tak. Maka lahirlah kegiatan. Demikian pula jalan, ya. Nah, itu harus semua dicerita di dalam RKPD, ya, cerita di RKPD. Di bab selanjutnya, karena ada data-data tadi, rumusan prioritas permasalahan. Nah, permasalahan itu tadi lahir karena tingginya angka gizi buruk yang dibuktikan dengan data dari puskesmas, sehingga lahirlah kegiatan pemberian makanan tambahan, pengukuran, intervensi penanaman pekarangan. Itu semua dukungannya ke situ. Itu alirannya semua ke situ. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba muncul, ya. Demikian pula ketika membangun ke jalan, membangun ke penambahan bibir irigasi, ya. Karena pasti ada cerita. Memang secara sederhana fakta di lapangan, butuh tidak bibir deh, ya. Tapi secara dokumen perencanaan tidak bisa lahir seperti itu kalau tidak disertai dengan analisa-analisa kajian sehingga muncul itu. Ya, itulah makanya pentingnya kita pemerintahan mengelola secara baik dokumen perencanaan kita. Yang jelas ini, ya, tolong Bu Rahmatia, Pak Sekdes, segera mungkin kita ikuti sistematika ini, gambarkan itu tadi sesuai dengan apa yang diminta di dalam sini di rumusan bab per bab ini. Agak banyak ini, agak berat, ya. Makanya tadi saya sampaikan juga seorang kaur perencanaan, ya, harus punya kemampuan di atas rata-rata menguasai tentang dokumen perencanaan, ya. Karena ini tidak mudah, kalau saya lihat ini sistematika ini tidak mudah untuk menyusun ini, ya. Saya yakin berat ini pemerintah desa ini kalau perencanaan untuk, kalau saya lihat ini, ya, saya saja ini, ya, ya. Itu terkait dengan dokumen perencanaan. Yang selanjutnya Pak Musliman akan sampaikan dengan apa-apa yang dibutuhkan terkait lampiran, baru kemudian terakhir kita tanggapi, ya. Baik, saya langsung saja. Saya ingin cross check tentang lampiran. Yang pertama, keputusan kepala desa tentang penyusunan RKPD. Ini ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman ketika membuat SK. Ini karena ada 2 SK yang ada di dalam ini berbeda-beda mekanisme penomorannya. Ada yang pakai tahunnya saja 2021, ada yang pakai garing SK. Jadi kalau bikin ke SK satuan saja. Kalau memang seperti ini modelnya harus sama semua, SK baru garis miring dan lain sebagainya. Nah, terus ada juga SK saya lihat lain tanggal terbitnya ditandatangani, lain lampirannya tanggal 4 diterbitkan, lampirannya tanggal 7. Ini tolong diperhatikan hal-hal begini sebenarnya. Ya. Biasa kita anggap sepele padahal krusial. Terus selanjutnya pada saat menyusun SK itu tidak usah kita ambil mengingat terlalu banyak, kan ini untuk SK tim verifikasi saja mengingatnya 3 lembar ini. Ini regulasinya kita ambil saja yang ada relevannya dengan kegiatan itu. Terus untuk peraturan desa jangan masuk di kategori mengingat, dia harus kategori memperhatikan, ya. Jadi beda itu mengingat dan memperhatikan. Kalau regulasi di atasnya itu mengingat, kalau selevel dengan itu berarti memperhatikan. Misalnya ini mengingat juga biar peraturan desa juga mengingat. Nah, dia masuk di kategori memperhatikan itu. Itu terkait SK, ya. Tolong diperhatikan mekanisme penomoran SK ini. Lanjut, berita acara Musdes perencanaan. Nah, ada, ya, ada sekian. Tapi ini saya lihat Musdes perencanaan
meskipun sebenarnya kegiatan di paralel, tapi jangan buat berita acara sama Musdes perencanaan dengan perubahan kisai. Meskipun kegiatan itu di paralel toh bersamaan, tapi jangan buat berita acara Musdes 2022 dan perubahan 2021 karena kegiatan perencanaan berbeda ini. Ada yang kegiatannya 2022, ada yang kegiatannya 2021. Jadi jangan meskipun kegiatannya di bersamaan ya, sesudah itu lanjut dengan Musdes perubahan, tapi berita acaranya jangan dibuat bersamaan. Kita buat 2 berita acara kalau 2 kegiatan bersamaan dengan itu. Terus dokumen laporan kepala desa atas realisasi RKPDes. Ada ya? Nggak ada, saya lihat dokumen laporan kepala desa atas realisasi LKPDes 2021. Ini tidak dilampirkan dalam lampiran ini. Ya. Terus Laporan pertanggungjawaban LKPJ-nya kepala desa ke BPD ini nggak maksud. kemudian pokok-pokok pikiran BPD. Ini tidak masuk, ada memang surat BPD ini tapi bukan menjadi pokok-pokok pikiran ini. Ini masukan terhadap rancangan APBD. Ini pokok-pokok pikiran yang dimaksudkan, pokok-pokok pikiran terhadap RKPD, ya. Nah, jadi ada petunjuknya ini, ada di coba baca di petunjuknya kalau mau tahu sistematikanya. Kemudian daftar usulan masyarakat berdasarkan tujuan SDGs. Ini maksudnya daftar usulan ini pada saat ada usulan dari masing-masing, kan dicari kemarin masing-masing dusun ya, memasukkan usulan itu dibuatkan itu misalnya dari dusun ini mana daftar usulannya, kemudian berdasarkan tujuan SDGs. Jadi ada indikator SDGs di situ, misalnya SDGs nomor berapa yang dicapai dengan usulan ini. Nah itu tidak ada. Kemudian berita acara musyawarah pembentukan tim penyusun RKPDes. Berita acaranya ya, ada SK-nya saya lihat, tapi tidak ada berita acara pembentukannya. Iya, tapi tidak terpisah buat berita acaranya. Hah? Kemudian daftar hasil pagu indikatif desa. Ada ya? Ya. Kalau format baru yang pakai, yang ada capaian SDGs-nya. Coba bisa dilihat ya. Pastikan ya format baru dipakai ya. Nanti kamu cross check kembali. Dari grup. Ya, format baru ya. Kemudian lanjut daftar program yang masuk ke desa. Ini tidak ada. Ini tidak menjadi lampiran, ya. Kemudian daftar rencana kegiatan pembangunan desa. Nah, daftar rencana kegiatan pembangunan desa. RKP-nya ya.